Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang telah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan kemudian dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Dasar pengelompokan unsur dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, dasar pengelompokan unsur berdasarkan Lavoisier. Yang kedua, berdasarkan triade de Bereiner. Yang ketiga, hukum Octave-Newland. Yang keempat, sistem periodik Mendeleev. Yang kelima, sistem periodik modern. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem periodik unsur atau pengelompokan periodik unsur berdasarkan Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan suatu unsur berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, dikelompokkan berdasarkan wujudnya yaitu gas. Yang kedua, logam. Yang ketiga, non-logam. Yang keempat, tanah. Mengapa Lavoisier mengelompokkan seperti itu? Karena pengetahuan ilmuwan-ilmuwan terdahulu tentang sifat-sifat suatu unsur masih sangat sederhana. Para ilmuwan terdahulu belum mengenal adanya proton maupun elektron dalam suatu atom atau unsur. Yang kedua, pengelompokan suatu unsur berdasarkan triade de Bereiner. De Bereiner mengelompokkan suatu unsur berdasarkan massa atomnya, di mana dalam satu kelompok terdapat 3 unsur. Nah, untuk unsur kedua, masanya didapatkan dari rata-rata unsur atom pertama dan unsur atom ketiga. Nah, ketiga unsur tersebut yang ada dalam satu kelompok memiliki kemiripan sifat sehingga disebut sebagai triade. Misalnya, untuk unsur natrium, kan masanya 23. Nah, 23 itu didapatkan dari atom litium ditambah atom kalium dibagi 2. Berarti massa atom litium kan 7 ditambah 39 dari massa atom kalium dibagi 2 sama dengan 23. Selanjutnya yaitu pengelompokan suatu unsur berdasarkan hukum Octave-Newland. Newland mengelompokkan suatu unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya, di mana Newland menemukan bahwa setelah unsur ke-8 ditemukan suatu kemiripan-kemiripan sifat. Misalnya, untuk unsur ke-9 memiliki kemiripan sifat dengan unsur kedua, untuk unsur ke-10 memiliki kemiripan sifat dengan unsur ketiga dan seterusnya. Karena adanya jarak 8 unsur setelah ditemukan kemiripan sifat, dinamakan hukum Octave. Misalnya, untuk unsur kedua Li memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-9 yaitu Na. Atau unsur ketiga Be memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-10 Mg. Jarak antara Be sama Mg kan 8 unsur. Karena setelah adanya 8 unsur ditemukan suatu kemiripan sifat, dinamakan hukum Octave. Nah, akan tetapi setelah unsur Ca, kalsium ini, tidak ditemukan kemiripan sifat lagi. Misalnya untuk unsur kromium dengan unsur Al. Unsur kromium dan unsur Al tidak ditemukan kemiripan sifat. Sehingga hukum Octave-Newland ini memiliki beberapa kelemahan dan digantikan oleh hukum yang lain. Kekurangan yang ada pada hukum Octave-Newland kemudian disempurnakan oleh Mendeleev. Mendeleev menyusun suatu unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya, di mana dari pengelompokan oleh Mendeleev ini dikenal dengan adanya golongan dan juga periode. Sebelum Mendeleev, golongan dan periode belum ada, belum ditentukan. Nah, setelah Mendeleev ini baru ditentukan adanya golongan dan periode. Nah, penyusunan Mendeleev ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah adanya tempat bagi unsur transisi, di mana sebelum Mendeleev ini tempat bagi unsur transisi itu belum ada. Yang kedua, dan disediakan tempat kosong bagi unsur yang belum ditemukan. Sebelum Mendeleev ini, unsur-unsur yang belum ditemukan itu belum ada tempatnya. Nah, untuk sistem periodik Mendeleev ini sudah disediakan tempat kosong, di mana
unsur yang belum ditemukan itu, Mendeleev sudah bisa meramalkan bagaimana sifatnya bila dilihat dari sifat-sifat unsur yang sudah ada dalam segolongan. Kekurangan dari sistem Mendeleev ini yaitu adanya penyimpangan atau anomali penyusunan berdasarkan kenaikan massa atomnya, misalnya antara AR dan K. Nah, Mendeleev kan merumuskan bahwa SPU itu disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Untuk massa atom AR kan di sini 40, sedangkan untuk massa atom K-nya adalah 39,1. Padahal Mendeleev kan merumuskan bahwa SPU itu disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Lah untuk AR dan K ini, AR kan di golongan 0 dan K-nya di golongan 1. Harusnya kalau berdasarkan kenaikan massa atom, AR memiliki massa atom yang lebih kecil dibandingkan K, karena AR letaknya lebih dulu. Karena adanya anomali-anomali ini, sistem Mendeleev digantikan oleh sistem yang lain yaitu sistem periodik modern. Sistem periodik modern. SPU modern disusun oleh Henry G. Moseley. Moseley menyusun sistem periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atomnya, di mana penyusunan SPU sebelum Moseley ini berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, untuk modern ini berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dalam sistem periodik Moseley ini dikenal juga adanya namanya golongan dan periode. Untuk golongan adalah lajur vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat kimianya. Golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan juga golongan transisi. Untuk golongan utama, yaitu golongan 1A hingga golongan 8A. Untuk golongan transisi, yaitu golongan 1B hingga 8B, serta lantanida dan juga aktinida. Kemiripan sifat dalam unsur segolongan dikarenakan oleh adanya jumlah elektron valensi yang sama. Nah, untuk periodenya yaitu lajur horizontal dari kiri ke kanan yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Periode dibagi menjadi 3, yaitu periode pendek, periode 1, 2, 3, periode panjang, periode 4, 5, 6, dan periode tak lengkap yaitu periode 7. Kenapa dinamakan periode tak lengkap? Karena pada periode 7 masih ada kotak yang kosong, di mana kotak kosong itu belum ditemukan suatu unsurnya. Misalnya, untuk golongan 1A ini 2A, 3A sampai 8A ini merupakan golongan utama. Sedangkan untuk unsur golongan di kelompok B ini, lantanida serta aktinida merupakan unsur golongan transisi. Cara baca SPU atau sistem periodik unsur, misalnya untuk unsur C. Unsur C ini terletak pada golongan 4A di periode kedua. Bagaimana cara menghitung periode kedua? Dihitung mulai dari sini. H ini periode pertama, Li periode kedua, Na periode ketiga, K periode keempat, dan seterusnya. C kan ini sederet sama Li. Berarti kalau sederet sama Li, periodenya sama. Nah, untuk contoh yang lain, misalnya BR. BR ini terletak pada golongan 7A di periode keempat. Karena apa? Karena BR ini terletak sederet dengan K. K kan periode keempat. Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Sebelum materi ini kan, kalian sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut, kalian bisa menentukan atau meramalkan letak suatu unsur tanpa kalian harus melihat SPU-nya. Nah, bagaimana caranya? Untuk mencari golongan,
kalian lihat konfigurasi elektronnya berakhir di mana. Kalau berakhir di S, di blok S, maka ia termasuk golongan 1A ataupun 2A. Nah, kalau untuk golongan 3A sampai 8A, konfigurasinya berakhir di blok P. Untuk golongan 1B hingga 8B, konfigurasinya berakhir di blok D. Untuk golongan lantanida dan aktinida, konfigurasinya berakhir di blok F. Sedangkan untuk melihat periodenya dilihat dari nomor kulit tertinggi. Bukan nomor kulit terluar ya, nomor kulit tertinggi. Misalnya, untuk atom Na yang memiliki nomor atom 11, konfigurasinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kan berakhirnya di 3s1. 1 ini mencerminkan elektron valensinya, di mana elektron valensi suatu unsur itu mencerminkan golongannya. Kalau dia berakhir di blok S dan elektron valensinya 1, berarti dia termasuk golongan 1A. Nah, untuk nomor kulit tertingginya kan berada di kulit ke-3. Berarti dia terletak di periode ke-3. Jadi Na terletak pada golongan 1A di periode ke-3. Sekian materi tentang perkembangan sistem periodik unsur serta hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Untuk materi yang selanjutnya adalah sifat-sifat keperiodikan yang dimulai dari logam dan non-logam, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum itu, kalau di rumah mohon dibaca tentang sifat-sifat keperiodikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.